Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam program Bisnis Bali News ya. Tapi ini kita sedikit menyinggung juga tentang kesehatan, terutama bagi rumah sakit swasta. Karena kita ketahui bersama bahwa di Bali kasus positif COVID ini terus meningkat gitu ya. Dan ada banyak rumah sakit swasta juga yang terdampak atau menjadi epicentrum semacam tempat penyebaran virus, dan tentu ini sangat mengkhawatirkan. Saya akan wawancarai Dr. Fajar Manwaba. Beliau adalah Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta seluruh Indonesia untuk daerah Bali. Kita langsung sapa Dr. Fajar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dok, gimana kabar, Dok? Baik. Kayaknya semakin sibuk ini hari-hari belakangan, Dok. Iya, tentu kita harus terus koordinasi karena perubahan masalah wabah COVID ini hitungan jam bisa berubah karena kita juga menerima laporan mulai ada kesulitan untuk merujuk pasien ke rumah sakit rujukan. Jadi itu sudah muncul. Mungkin masyarakat yang lari-lari di luaran naik sepeda itu tidak tahu bagaimana kita bergulat di dalam untuk berkoordinasi untuk mencegah jangan sampai ada peningkatan yang demikian pesat. Kita kan takut kita bertetangga dengan Jawa Timur nih. Yang kasus positifnya sangat luar biasa. Luar biasa ya. Dok, kalau bisa diceritakan mungkin biar juga pemirsa masyarakat paham kondisi sebenarnya rumah sakit swasta dalam kondisi sekarang ini ketika kasus COVID yang terus meningkat, sudah mulai kewalahankah? Ya, memang selama ini sih dirujuk ya, Dok ya? Dan selalu ada. Nah, ketika ini sudah penuh, gimana rumah sakit swasta kondisinya sekarang? Begini sebenarnya, sekarang kan ada cetusan di media sosial mengatakan bahwa instansi kesehatan baik swasta maupun pemerintah itu diuntungkan dengan kasus COVID. Betul. Sebetulnya kami tidak pernah berharap dan kami pun dari tenaga kesehatan tidak pernah mimpi untuk ada kasus COVID ini. Kenapa? Karena menimbulkan stigma yang sangat besar bagi masyarakat untuk datang ke rumah sakit. Seolah-olah semua rumah sakit swasta maupun pemerintah itu adalah sumber terjadinya COVID. Ya, kami terus melakukan telusur ke rumah sakit swasta maupun pemerintah. Sebetulnya kami kalau dikatakan suatu klaster kurang tepat. Kenapa? Karena kami itu mendapat oleh-oleh. Kemudian kalau kita bicara epidemiologi, kita kan ada tahapannya, klaster dulu, kemudian penyebaran komunitas, kemudian endemi, baru pandemi. Yang sekarang sudah terjadi di Indonesia kan sudah endemi. Jadi kalau kita masih juga berbicara klaster ini, klaster itu, nanti kalau dibuatkan tabel bisa penuh berhalaman-halaman itu, karena banyak klaster, semua klaster. Ya, lebih baik kalau ketemu tracing, tidak perlu kita sibukkan sekarang masyarakat yang sudah takut ke rumah sakit. Lagi disebutkan klaster rumah sakit A, kemudian klaster rumah sakit B. Ya, sekarang kalau kita mau jujur, sekarang hampir semua rumah sakit pemerintah maupun swasta sudah kena kedatangan COVID. Apakah kita mau sebutkan semua tempat itu adalah klaster? Itu justru yang persepsi itu harus dirubah. Persepsi itu harus dirubah. Jadi dari pihak berwenang juga jangan terlalu cepat menyatakan klaster ini, klaster A, klaster B. Jangan seperti itu, karena ini kenapa WHO menetapkan pandemi? Ya karena WHO sudah bingung cari sumbernya kan. Nggak tahu sumbernya dari mana. Gitu ya. Contohlah seperti Wali Kota Surabaya kan, dia menyangkal sekali mengatakan bahwa terjadi klaster Sampurna. Kenapa? Karena pegawai yang di Sampurna itu dapatnya dari luar gedung Sampurna. Berarti kalau begitu di rumah sakit sebenarnya bukan dari rumah sakit itu sumbernya, tapi dari luar ya. Setelah kita telusur lebih banyak dari luar. Yang terjadi kan sekarang masyarakat tuh stigma disebutkan sebagai PDP, sehingga lebih baik dia tidak jujur kan. Sehingga akhirnya apa yang kena imbasnya ya semua tenaga kesehatan baik di rumah sakit pemerintah dan swasta kena imbasnya itu. Dok, berarti sebenarnya kalau kita boleh katakan kalau misalnya rumah sakit ada yang tenaga kesehatannya positif gitu. Di sana sudah ada prosedur-prosedur tertentu dong untuk bagaimana melokalisir lah, mengisolasi sehingga tidak perlu menutup rumah sakitnya kan gitu, Dok ya. Tentu, karena kan begini.
rumah sakit di Bali itu kan hampir 100% terakreditasi ya. Kecuali yang baru-baru ya, karena rumah memang sakit belum, swasta ini ya, Dok? Swasta ya, kecuali yang baru. Nah, kemudian kan ada namanya tim PPI, pencegahan dan penanggulangan infeksi. Itu sudah dulu ada. Sebelum ada COVID pun kita sudah lakukan SOP untuk penularan. Dan COVID ini kan bukan satu-satunya kasus yang menyebar lewat droplet. Nah, kita sudah biasa menangani yang namanya gas gangren pada orang diabetes, itu yang dagingnya menjadi hitam. Nah, itu tetap kita lakukan operasi itu sama infeksiusnya. Kalau kita mau banding-bandingkan dengan COVID itu sama-sama infeksiusnya. Hepatitis C juga kita sudah ketemu, sudah lakukan upaya-upaya tersebut. Jadi sebenarnya upaya pencegahan infeksi bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Ya. Artinya juga masyarakat jangan takut datang ke rumah sakit swasta gitu ya. Ataupun rumah sakit pemerintah. Jadi yang bisa saya sarankan pada masyarakat, kalau memang sakit jangan main dokter-dokteran lah. Jadi sebaiknya konsultasikan dokter beneran gitu, ke dokter beneran ya, karena yang kita khawatirkan sekarang ini kan terjadi main dokter-dokteran ya. Ya, andai kata COVID-nya ini berlangsung lebih dari 6 bulan atau setahun bahkan setahun, ya kan banyak masyarakat yang punya penyakit-penyakit yang lain, misalnya diabetes, stroke, rematik, jantung. Nah, timbullah stigma ketakutan ke tempat kesehatan, akhirnya penyakit makin parah. Dok, tadi dokter sempat menyinggung tentang bisnis gitu ya, katakanlah ada masyarakat yang dengan, kalau saya sih mengatakan itu tuduhan yang kejam gitu. COVID ini dijadikan ladang bisnis oleh para dokter gitu. Gimana dokter? Ini kan terlalu kejam tuduhan seperti itu. Apakah memang ada unsur? Jangan-jangan malah kita malah di rumah sakit mengalami hal yang jauh dari harapan sebenarnya, merugi itu misalnya. Betul. Memang tadi kita melakukan ini semua menyatakan bahwa terjadi penurunan baik rawat inap maupun rawat jalan. Tapi sebaliknya terjadi peningkatan pengeluaran terhadap APD, mulai dari alkohol segala macam. Sejak bulan Maret, pada waktu pertemuan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali, saya sudah meminta, belum COVID separah sekarang, saya sudah meminta operasi pasar. Operasi pasar terutama APD, alkohol, masker, N95, masker N95. Karena kami tidak perlu disumbangin, tapi kami perlukan harga yang wajar, mutu pasti. Nah, sekarang kan terjadi produksi, tiba-tiba memproduksi masker, tiba-tiba memproduksi alkohol. Saya dikirimin WA, Dok, kalau perlu alkohol hubungi saya loh. Sejak kapan ini ada dagang alkohol lewat WA kan begitu, ada dagang masker lewat WA, baju APD lewat WA. Nah itu kan menimbulkan kekhawatiran kita, apakah mutunya sudah direstui oleh Depkes, kemudian harganya naik turun seperti bursa saham. Ya, artinya bahwa sebenarnya pihak rumah sakit dalam hal ini rumah sakit swasta sangat mengalami bukan ini berbisnis tapi justru malah kerugian ya, Dok. Malah kerugian. Dan berharap COVID ini segera berlalu. Segera berlalu, bukan malah kita dituding kita diuntungkan oleh COVID. Gitu. Enggak. Justru kita kalau nggak ada COVID lebih baik buat kami, karena masih banyak penyakit yang lain yang mesti kita tangani. Selama ini kan kita jadi fokusnya seolah-olah COVID. Padahal kalau kita bandingkan angka kematiannya dengan demam berdarah, lebih banyak demam berdarah. Baik, Dok, kalau misalnya sekarang ini kan sudah meningkat, agak mengkhawatirkan, kata begitu. Rumah sakit rujukan katanya sudah penuh. Dokter mungkin sebagai ketua asosiasi rumah sakit swasta, teman-teman di rumah sakit swasta ini punya harapan tidak? Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini supaya kita sama-sama inilah merasa nyaman atau merasa lebih baik lah kondisinya, tidak khawatir, Dok. Mari kita sama-sama menjaga kepentingan masyarakatnya, tidak lagi membedakan ini rumah sakit pemerintah, ini rumah sakit swasta. Nah, sekaranglah saatnya Bali yang dikatakan penyumbang devisa terbesar di bidang pariwisata itu menagih janji ke pemerintah pusat. Berikan kami tempat tidur isolasi minimal 1.000. Itu untuk seluruh rumah sakit, seluruh di Bali ya? Di Bali ya, 1.000 minimal. Kemudian
hotel-hotel yang tidak terpakai itu jadikan tempat karantina. Kemudian percepat rumah sakit pemerintah dalam hal kapasitas kamar. Kenapa? Karena nanti kita berbagi. Untuk pasien non-COVID silahkan ke rumah sakit swasta. Kenapa? Jangan berpikir, oh itu nanti swastanya untung dapat non-COVID. Perlu diingat bahwa rumah sakit rujukan itu mendapat insentif khusus dari pemerintah. Sedangkan rumah sakit swasta tidak. Nah, sekarang apakah masyarakat dirugikan? Tidak. Karena masyarakat punya kartu BPJS. Nah, yang paling penting kan mendapat pelayanan standar, mendapat kemudahan akses. Toh nantinya kalau non-COVID misalnya dia seksio sesar melahirkan, dia tidak harus ke rumah sakit daerah. Ke rumah sakit swasta pun bisa. Toh juga ditanggung BPJS kan. Gitu. Nah, jadi saya berharap pemerintah daerah Bali ini all out saja. Lebih baik semua potensi rumah sakit daerah ini dikerahkan secepat-cepatnya. Kemudian hotel-hotel yang tidak beroperasional sekarang itu tidak ada tamunya. Ya sudah kita kontrak jadikan tempat karantina atau rumah sakit darurat. Nah, saya melihat langkah Bapak Presiden Jokowi sudah tepat sekali. Wisma Atlet disiapkan langsung 1.000 dan ternyata kita malahan bertambah banyak kan. Jadi langkah Presiden Jokowi itu sangat futuristik sehingga bisa menyiapkan lebih banyak lagi sehingga bisa terselamatkan warganya. Saya ingat betul Dr. Fajar sudah beberapa kali saya wawancari dan selalu mengharapkan angka 1.000 selalu muncul, Dok. Dan sampai sekarang belum ini ya. Belum sampai 1.000 belum juga ya. Mudah-mudahan hari ini dengar gitu ya. Kalau 1.000 rumah sakit kurang, jadikan hotel. Kontra hotel demikian ini sebagai rumah sakit darurat kan dengan adanya kondisi wabah kan boleh pemerintah memakai rumah sakit darurat dan tidak perlu kita ngurus izin untuk itu kan orang namanya darurat. Ya. Paling tidak untuk isolasi mandiri, isolasi ini ya. Baik. Mudah-mudahan ini dengar. Mudah-mudahan saya berharap demikian. Karena kita sangat khawatir ya Dok ya dengan kondisi posisi sekarang ini yang sudah sangat luar biasa. Nah, tadi kepada pemerintah mungkin kepada masyarakat, Dok, apa yang terjadi kan masyarakat memaknai new normal ini menjadi seperti proklamasi kemerdekaan ini jadinya. Kemudian terjadilah di Banjar Sandri bergerombol, di kafe mulai bergerombol, di pasar yang pakai masker dagunya. Nah, itu kan sudah bagi kami tenaga medis itu ketir-ketir. Setiap kita lewat, loh ini tunggu tanggal mainnya, ini pasti akan meledak ini kasus dan benar terjadi. Baik. Jadi masyarakat harus berdisiplin. Berdisiplin kembali, protokol kesehatan harus tetap dijaga ketat itu. Kalau tidak, kita tidak akan pernah selesai ini urusan COVID ini. Baik, terima kasih Dr. Fajar. Terima kasih. Saya kira apa yang dokter harapkan tentang ketersediaan rumah sakit yang darurat, tempat tidur itu harus segera direalisasikan oleh pemerintah. Betul, harus kita cepat. Karena kalau seperti ini kita diliputi oleh rasa kekhawatiran. Tadi juga masyarakat jangan menuding yang bukan-bukan, ada bisnis segala macam. Para dokter dan rumah sakit sebenarnya sangat tidak berharap COVID ini ada karena ini sangat merugikan secara bisnis, bukan menguntungkan secara bisnis. Itu Dok ya. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Dok, dan demikian wawancara saya di Bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa Bali TV dan selalu akan saya tutup dialog-dialog saya di masa COVID ini. Semoga badai COVID segera berlalu, kita semua sehat. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya. Om Santi.